Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, kali ini kita akan unboxing sebuah HP dari Samsung yang harganya itu turun banyak ya. Dan speknya menurut saya lumayan oke untuk harga di kelasnya. Yuk, lanjut kita buka aja. Oke, ini adalah Samsung Galaxy M54 5G. Nah, HP ini rilis di Indonesia itu November 2023 yang waktu itu harganya 6,5 juta, dan sekarang kalian bisa dapat itu dengan harga 3,9 juta di official store Samsung. Tapi itu di hari-hari tertentu ya, itu sering ngadain promo harga 3,9 juta. Nah, yang menarik dari HP ini dan menurut saya itu fitur bagus banget adalah bisa pindah-pindah lensa ya saat rekam video. Itu lensa ultrawide ke lensa utama, dan bisa pindah juga ke kamera depan. Itu fitur yang menurut saya bagus banget. Oke, untuk tampilan boxnya seperti ini ya. Di bagian depan ada gambar dari si HP-nya, Galaxy M54 5G. Terus di sini ada tulisan Samsung, dan memang ini boxnya itu kecil ya, tipis ya. Ini bisa ditebak itu kelengkapannya ada apa aja. Kemudian di bagian belakang ya, di sini nggak ada keterangan spesifikasi ya. Ya, seperti umumnya Samsung. Dan ini punya saya warna dark blue. Oke, lanjut kita buka. Nah, di dalamnya yang pertama di sini ada si HP-nya. Oke, kita taruh dulu. Terus di sini ada stiker email. Oh, di sini ternyata masih ada ya. Ini ada SIM ejector, dan di dalam sini ini ada buku panduan dan juga kabel USB. Tipenya ini udah Type C to Type C ya. Jadi bukan lagi Type A to Type C. Dan bener aja ya, di sini kita itu nggak dapet kepala charger. Makanya ini boxnya itu tipis, kecil. Jadi harus beli lagi. Oke, ini kita lihat di HP-nya. Nah, ini point sharingnya, yaitu layarnya Super AMOLED. Kameranya itu 108 megapiksel, sudah ada OIS, dan baterainya ini juga gede, 6000 mAh. Oke, jadi desainnya tuh seperti ini. Bagian belakang ini memang khas Samsung banget ya, model kameranya itu nggak neko-neko. Di sini ada 3 kamera, dan untuk bagian framenya ini memang masih di zamannya. Itu kebanyakan model yang agak melengkung. Tapi untuk saya pribadi itu kalau dipegang lebih nyaman yang model melengkung kayak gini ya daripada yang flat. Cuma kalau secara estetika desain memang itu lebih cakep yang model frame flat. Untuk bahan back covernya ini tuh dari plastik, dan framenya ini sama juga dari plastik. Oke, kita cek dari sisi per sisi. Di samping kanan ada tombol power yang merangkap juga sebagai sensor mediasi di jari. Terus di atasnya ada tombol pengatur volume, di sisi atas ada lubang untuk mikrofon kedua, di sisi kiri ada slot SIM. Nah, di sini tuh punya tipe dual SIM, tapi tipenya itu hybrid. SIM keduanya ini bergantian dengan micro SD. Lanjut di sisi bawah ada lubang untuk mikrofon, port USB Type C, dan grill speaker. Di bagian belakang ada tulisan Samsung. Triple kamera yang lensa utamanya ini beresolusi gede ya, 108 megapiksel. Dan di sini ada LED flash. Ini ada lensa ultrawide juga. Dan di bagian depan dari bawaan, ya umumnya Samsung di sini nggak ada screen protector yang menempel. Ada kamera depan dan lubang untuk earpiece serta sensor-sensor. Yuk, lanjut kita nyalakan. Nah, ini saya akan install beberapa aplikasi tambahan dulu ya, dan setting-setting. Tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini ya tampilan layar dari Samsung Galaxy M54 5G. Nah, untuk bagian bezelnya ini termasuk tipis ya semua sisinya. Cuma memang bagian dagunya ini sedikit lebih tipis dibanding sisi lainnya. Nah, untuk kualitas layar ini mantap banget. Full HD Plus Super AMOLED. Itu memang kerasa beda kualitas dibanding Super AMOLED brand lain. Itu karakter warnanya memang khas Samsung banget. Untuk refresh rate di sini tuh 120 Hz. Cuma memang di sini nggak ada pengaturan adaptif atau otomatis. Jadi pilih kunci 120 Hz atau 60 Hz. Yang dimana itu kalau kita kunci 120 Hz otomatis lebih boros memakan daya. Oke, kita cek di tentang ponsel. Nah, di sini pakai One UI 6.1, versi Androidnya itu 14, dan security patch ada di 1 Mei 2024. Dan ini versi terakhir yang didapat untuk saat ini ya. Tadi itu sempat dapat update 1 kali. Dan Samsung
itu menjanjikan 4 kali versi Android dan juga 5 tahun security update. Jadi awal rilis itu Android 13, nantinya bakal dapat Android 17. Terus untuk NFC yang pasti di sini ada ya. Oke, lanjut kita cek di aplikasi yang sudah saya install, device info HW SoC. Di sini pakai Exynos 1380 yang terbagi dalam 2 cluster ya, octa-core. Nah, mantapnya di sini tuh ada 4 kali Cortex A78 itu 2,4 GHz plus 4 kali Cortex A55 2,0 GHz. Jadi nggak cuma 2 aja ya untuk Cortex A78-nya. Ini tuh mirip-mirip dengan Snapdragon 778 dan juga Snapdragon 7S Gen 2. Itu sama, 4 kali Cortex A78 2,4 GHz. Dan untuk GPU di sini Mali G68 ini tuh MP5 ya, sama juga digunakan di Dimensity 7050. Cuma di Dimensity 7050 itu MP4, G68 MP4, kalau di sini G68 MP5. Dan oh ya, untuk fabrikasi di sini 5 nanometer ya, yang pasti dari Samsung. Untuk screen resolusinya tadi udah saya sebutin, Full HD Plus, dan di sini sudah support SDR10, SLG dan juga SDR10 Plus. Untuk penyimpanan RAM-nya ini 8 GB dan untuk storage-nya itu total 256 GB. Untuk sensor kamera di sini nggak kebaca itu pakai apa. Pada intinya kamera utamanya itu 108 megapiksel, terus 8 megapiksel ultrawide, dan ini lensa makro. Depannya itu resolusinya juga tinggi 32 megapiksel. Untuk baterai 6000 mAh, sudah support fast charging 25 watt. Cuma kita itu nggak dibawain kepala chargernya ya, dijual terpisah. Oke, kita cek untuk kelengkapan sensor. Nah, di sini yang pasti untuk gyro itu ada ya, dan gyronya jelas ini gyro hardware. Sensor lain seperti ini, magnet juga ada. Nah, untuk skor Antutu untuk kalian yang penasaran Exynos 1380 di Antutu versi 10 ini dapat berapa? Oke, di sini dapat di angka 604 ribuan, di skornya itu seperti ini. CPU 197 ribuan dan GPU di 137 ribuan. Karena ini RAM-nya itu 8 GB. Hanya bisa pakai Antutu 3D Benchmark versi Lite. Dan skor segini memang ya kurang lebih sekelas dengan Snapdragon 778 dan juga Snapdragon 7S Gen 2. Dan jelas ini tuh lebih tinggi dibanding Dimensity 7050. Kemudian untuk storage test dapat di angka 38 ribuan, rincian speed baca dan tulis itu segini. Jadi ini pakai UFS 2.2. Kemudian kita coba untuk multi sentuh, biasanya Samsung itu mendukung 10 titik sentuhan. Benar ya? Di sini udah mendukung 10 titik sentuhan. Nah, di sini sempat juga saya tes di aplikasi 3D Mark di mode wireless stress test. Dapat kestabilan itu udah termasuk bagus ya, di 95%, base loop skornya 2700-an dan lowest loop score itu di 2600-an. Kemudian kita cek di bagian kamera. Jadi kamera utamanya itu beresolusi tinggi 108 megapiksel. Dan untuk lensa lainnya itu ada ultrawide 8 megapiksel dan yang paling bawah ini lensa makro itu 5 megapiksel atau 2 megapiksel. Lupa. Sedangkan untuk depan ini 32 megapiksel. Oke, untuk mode-modenya di sini ada mode seru. Ya, ini seperti stiker ya. Terus potret, foto, video. Nah, untuk video ini lensa utama bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan lensa ultrawide ini di Full HD 30 fps aja ya. Kemudian untuk depan ini sama dengan kamera belakang, itu bisa merekam hingga resolusi 4K 30 fps dan ada opsi untuk 60 fps, sama juga dengan kamera belakang. Itu kalau pengen 60 fps atur di resolusi Full HD. Dan di sini fitur yang sangat mantap ya, spesial banget, yaitu bisa pindah-pindah lensa saat rekam video. Kita coba. Nah, ini lensa utama, terus ke lensa ultrawide kita bisa pindah ke kamera depan. Nah, ini mantap banget. Fitur yang jarang bisa dilakukan oleh brand lain, itu biasanya untuk HP kelas flagshipnya kalau brand lain. Ini di Samsung kelas M54 udah bisa. Model lainnya ada seperti ini, Pro, Video Pro, sekali ambil, dan lain-lain. Nah, untuk beberapa sampel foto dan videonya kalian langsung bisa cek aja ya sebagai berikut. Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video di resolusi Full HD 30 fps. Ini hasil video dari kamera depan. Nah, di resolusi hanya Full HD 30 fps ya, itu yang bisa pindah antar lensa, semua lensanya.
Itu lensa ultrawide ke lensa utama, bisa juga ke kamera depan. Dan hanya di resolusi ini itu yang bisa pakai stabilisasi AIS. Ini dari kamera depan, kita coba pindah ke kamera belakang. Oke, ini untuk lensa utama. Kita coba pindah lagi ke lensa ultrawide. Memang untuk hasil dari lensa ultrawide ini karakter warnanya sedikit berbeda ya dengan kamera utama. Kita langsung pindah ke kamera depan. Oke, ini kamera depan. Kita coba pindah lagi ke kamera belakang seperti ini. Sedangkan ini untuk resolusi 4K 30 fps nya, dimana kalau untuk resolusi ini itu yang bisa pindah lensa cuma kamera depan ke lensa utama kamera belakang, nggak bisa ke ultrawide. Dan juga di resolusi 4K 30 fps ini nggak bisa pakai yang namanya itu stabilisasi ya. Oke, ini kita coba pindah ke kamera belakang lensa mantep ya. Ya, meskipun ini nggak ada AIS stabilisasi, ini masih cukup stabil sih, mengandalkan OIS. Nah, ini Full HD 60 fps sama juga dengan 4K 30 fps. Itu hanya bisa pindah lensa dari kamera depan ke lensa utama kamera belakang ya, nggak bisa pindah ke ultrawide. Dan juga itu nggak ada yang namanya stabilisasi. Oke, kita pindah ke kamera belakang. Oke, seperti ini ya guys, di 60 fps. Nah, lanjut kita tes ya untuk kualitas speakernya, yang di sini cuma mono, yang posisinya ada di bawah ini. Jadi belum dual speaker stereo. Can I be your superhero? Nah, untuk kualitas speakernya di sini termasuk mantep ya, meskipun cuma satu aja. Detailnya tuh dapat banget seperti bass dan treble, dan juga ini lumayan clean, dan yang penting itu nggak cempreng. Dan mungkin kalian ada yang bilang, ya sayangnya cuma mono, kalah sama HP 1 jutaan yang udah dual speaker stereo. Ya memang secara jumlah speaker itu kalah, tapi secara kualitas ini lebih enak dibanding dual speaker stereo HP 1 jutaan, yang dimana itu cuma menang jumlah speaker aja, asal bunyi dua speaker ya. Tapi secara kualitas ini lebih enak. Oke, mungkin itu aja sih ya untuk video kali ini, unboxing dan juga ya sedikit coba-coba dari HP Samsung yang harganya lumayan banyak ya terjunnya. Yang awalnya itu 6,5 juta, sekarang nggak ada 4 juta. Oke, mungkin itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.